Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Handika Sembiring. Saya dari Fakultas Syariah Prodi HKI 2B. Oke, baik saja, langsung saja saya ingin menjawab soal-soal UAS dari dosen pengampu yang bernama Buya Eko Priyadi, SHI, SHMHI. Oke, adapun soal yang pertama ialah jelaskan pengertian benda dan hukum benda, urgensi pembedaan benda dalam hukum perdata, serta hak kebendaan, hak menguasai, dan hak milik. Adapun jawaban yang pertama ialah pengertian benda, segala sesuatu yang dapat dihaki orang atau objek. Hukum benda adalah keseluruhan peraturan yang mengatur mengenai hubungan hukum antara seseorang dengan benda. Selanjutnya adalah urgensi. Urgensi perbedaan benda dalam hukum perdata yaitu A. Benda bergerak, B. Benda tidak bergerak. Pertama ialah hak kebendaan, adalah suatu hak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda yang dapat dipertahankan terhadap setiap orang. 2. Hak menguasai, ialah kedudukan seseorang yang menguasai suatu kebendaan baik dengan diri sendiri maupun dengan perantaraan orang lain, dan yang mempertahankan atau menikmatinya selalu orang yang memiliki kebendaan itu. Yang ketiga ialah hak milik, hak untuk menguasai kegunaan suatu benda dengan penuhnya dan untuk berbuat seterusnya terhadap benda itu, asal tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang terwenang menetapkannya, dan tidak menimbulkan gangguan terhadap hak-hak orang lain dengan tidak mengurangi kemungkinan pembuatan hak itu untuk kepentingan umum berdasarkan atas ketentuan undang-undang dengan pembayaran ganti kerugian. Adapun soal yang nomor 2 ialah jelaskan yang Anda pahami tentang jaminan pembagian jaminan umum dan jaminan khusus serta hak-hak atas benda jaminan. Jawaban nomor 2 ialah jaminan adalah aset pihak peminjam yang dijanjikan kepada pemberi pinjaman jika peminjam tidak dapat mengembalikan pinjaman tersebut. Kedua ialah jaminan umum, adalah jaminan yang terbentuk karena sudah ditentukan undang-undang. Ketiga, sedangkan jaminan khusus adalah jaminan yang timbul karena perjanjian secara yuridis, baru timbul karena adanya suatu perjanjian antara bank dengan pemilik agunan, antara bank dengan pihak kerja yang menanggung jawabi atau direktur. Selanjutnya, hak-hak atas benda jaminan. A. Hak gadai. Istilah hak gadai ini adalah hukum yang diberikan oleh pemilik properti oleh hukum atau di independen yang teratur. B. Hak hipotek. Hak tanggungan properti dan peminjam ke pemberi pinjaman sebagai jaminan atas kewajiban pembayaran hukuman. C. Hak agunan. Hak jaminan yang dibebankan pada hak atas benda sebagai mana maksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokoknya. Adapun soal yang nomor 3 ialah jelaskan pengertian hukum waris, asas dan prinsip kewarisan perdata serta unsur dan syarat kewarisan perdata. Jawabannya ialah hukum waris adalah suatu hukum yang mengatur peninggalan harta seseorang yang telah meninggal dunia diberikan kepada yang berhak seperti keluarga dan masyarakat yang tidak berhak. Asas-asas hukum waris itu berlaku antara benda hanya hak dan kewajiban dalam lapangan.
Hukum harta benda bagi yang diwariskan. 1. Prinsip kewarisan perdata ialah hubungan adalah darah, maka darah. Makanya tentang yang berhak mewarisi adalah yang punya hubungan darah kecuali suami istri pewaris. Oke, selanjutnya ialah unsur-unsur waris yang membicarakan hukum waris yang terkait beberapa unsur, yaitu 1. Pewaris, orang yang meninggal dunia atau orang yang memberi warisan. 2. Ahli waris, orang yang diberi hak secara hukum untuk menerima harta dan kewajiban atau tukang yang ditinggalkan oleh pewaris. Syarat kewarisan yaitu syarat-syarat menjadi ahli waris menurut hukum waris di Indonesia mempunyai hak terhadap peninggalan warisan, hubungan keluarga atau tertulis. Dalam surat wasiat, ahli waris sudah ada saat status pewaris meninggal, cakap untuk menerima warisan sesuai dengan kebutuhan yang berlaku. Adapun soal yang keempat ialah jelaskan proses pewarisan secara ab intestato dan pewarisan testamentoir, pengaturan legitimi porti dan bagian waris anak luar kawin. Adapun jawaban yang keempat itu ialah proses pewarisan dari testato. Yang berhak menjadi ahli waris adalah para keluarga, saudara, dan suami atau istri yang masih hidup. Jika semua ini tidak ada yang berhak menjadi ahli waris adalah negara, dan yang termasuk keluarga saudara di sini terbagi dalam 4 golongan. Yang pertama golongan 1, suami atau istri, anak, keturunan anak. Yang kedua golongan kedua ialah ayah, ibu, saudara, keturunan saudara. Yang ketiga golongan yang ketiga ialah kakek, nenek, baik dari pihak bapak atau ibu orang tua kakek, dan seterusnya ke atas. Yang keempat golongan keempat ialah paman, bibi dari pihak ayah ibu, keturunan paman dan bibi sampai derajat ke-6. Selanjutnya ialah pewarisan testamentoir, dikemukakan dengan dua cara, yaitu 1. Erstalling atau pengangkatan ahli waris adalah suatu wasiat di mana yang mewariskan kepada seseorang atau lebih memberikan harta kekayaannya yang akan ditinggalkannya apabila ia meninggal dunia, baik seutuhnya maupun sebagian seperti setengahnya. 2. Wasiat atau legal adalah penetapan wasiat yang harus mendapatkan kepada seseorang atau lebih memberikan beberapa dari terang-terangannya dari memberi jenis tertentu maupun barang-barang. Selanjutnya ialah pengaturan legitime porti. Dapat kita temukan dalam pasal 1913 KUH Perdata. Selanjutnya ialah bagian mutlak atau legitime porti, dapat bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada waris dalam terus-menerus menurut undang-undang terhadap yang meninggalkan harta. Di pelaksanaan menetapkan sesuatu, baik selalu pemberian
yang pemberian masih hidup maupun selaku wasiat. Selanjutnya waris anak di luar kawin. Ayah dan ibu hanya dapat antara ia sendiri dengan orang tua yang mengaturnya. Jika anak luar kawin itu meninggal dahulu, maka ia dapat digantikan anak yang sah. Selanjutnya ialah soal nomor 5, jelaskan pengertian perikatan dan perjanjian, syarat sahnya perjanjian, wan prestasi dan sebabnya serta hapusnya perikatan. Jawaban nomor 5, perikatan yaitu suatu hubungan hukum yang bersifat harta kekayaan antara dua orang atau lebih, atau dasar mana pihak yang satu berhak atau inrektor dan pihak lain berkewajiban atas suatu prestasi. Adapun yang pertama ialah perjanjian. Perjanjian ialah kesepakatan yang memberikan akded hukum. Yang kedua, syarat sahnya perjanjian yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya kecapaian untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, suatu sebab yang lain, yang halal. Yang ketiga ialah on prestasi, ialah pelaksanaan kewajiban yang tidak dipenuhi atau rusak janji, kelalaian yang ditemukan debitur, baik karena merasa tidak melaksanakan apa yang disepakati atau melakukan hal yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Penyebab terjadinya wan prestasi ialah kewajiban memberikan sebuah yang dijanjikan, kewajiban melakukan sesuatu perikatan atau melaksanakan suatu perbuatan. Selanjutnya ialah sebab hapusnya perikatan yang ditentukan oleh pusat 1781 KUH Perdata, yaitu 1. Berakhirnya ke depan waktu dalam suatu perjanjian. Yang kedua ialah meninggalnya salah satu pihak dalam perjanjian, masuknya meninggalnya pemberi kuasa atau penerima kuasa. 3. Meninggalnya orang yang memberikan acuan perintah. 4. Karena pengaturan di atas perjanjian mentahap. 5. Adanya syarat yang meletakkan perjanjian. Oke, itu saja dari saya. Mudah-mudahan Buya bisa menerimanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.